Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdali khalqillah Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk hadir bersama-sama di negeri, di tempat yang penuh keberkahan, di kota santri, negerinya para santri, negerinya para ulama, negerinya para masyayikh, negeri sanad yang kuat yang terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, negeri pembela Rasulullah, negeri pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan negeri Bangkalan ini yang dikenal tempatnya almarhum al-maghfurlah Syekhana Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, dan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada semua yang hadir di tempat ini, wabil khusus pimpinan pemerintahan, bil khusus para ulama, para masyayikh, para guru-guru, para kiai, para asatidzah, para habaib, para tokoh pemerintahan, Forkompinda, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, kemudian juga dari TNI dan segenap masyarakat dan tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat. InsyaAllah Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat ini dalam rahmat, dalam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian, bil khusus ikhwanana dari Majlis Al-Wafa Bi'ahdillah dan yang tergabung di dalamnya. Jazakumullah khairan katsir atas upaya yang dilakukan beserta kawan-kawan dan sahabat sehingga terwujudnya acara yang mulia ini, Zikral Haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kita peringati pada malam hari ini adalah seorang haul mengenang wafat seorang ulama, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Uniknya kita merayakan haul tersebut di Madura, di Bangkalan. Subhanallah, atas inisiatif prakarsa dari teman-teman kita Majlis Al-Wafa Bi'ahdillah, jazahumullah khair, beserta para ulama, para kiai, para masyayikh dan juga pimpinan pemerintahan, Pak Bupati dan timnya semuanya, Forkompinda semuanya. Alhamdulillah terwujud majlis yang semacam ini. Cuma satu, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau belum pernah ke Indonesia, satu, apalagi ke Madura, apalagi ke Bangkalan. Kenapa dibikin haulnya di sini? Itu pertanyaan. Ada jawaban. Sesungguhnya saya juga tadinya heran kenapa di Bangkalan dibikinnya, tapi setelah fikir-fikir betul nggak ada tempat yang lebih pas melebihi Bangkalan ini. Sebab ternyata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam sanadnya terhubung kepada Syekhana Khalil Al-Bangkalani, terhubung kepada beliau. Ayahanda beliau Al-Habib Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar lahir di Bondowoso, kemudian juga beliau saat masih kecil dibawa oleh ayahnya pergi ke Hadramaut belajar kepada para ulama Hadramaut. Kemudian setelah itu sempat pulang lagi ke Indonesia, berjumpa dengan para ulama, para masyayikh yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga berjumpa dengan kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan saling bertukar ijazah antara mereka satu sama lain. Hingga pada suatu waktu kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau pergi ke Hadramaut sebelum wafatnya.
Ketika sampai di Hadramaut, di antara yang menyambut beliau dan mendampinginya adalah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Usianya lebih kurang seumuran atau lebih tua kakek kami beberapa tahun, tetapi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau seorang ulama yang selalu haus akan ilmu. Ketemu dengan ulama lain nggak dianggap sebagai saingan, ya, nggak dianggap sebagai saingan. Justru wataknya ulama ahli sunnah wal jamaah, dengar ada ulama lain, saya mau berguru, saya mau ngambil ilmu. Termasuk di antara guru-gurunya adalah beliau meminta ijazah dari kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Tadi juga disebut dalam manaqib, di antara guru beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, guru besar muhaddits pada masanya. Dan antara beliau dengan Al-Habib Muhammad bin Salim dalam umur lebih kurang, nggak beda jauh, satu level, satu tabagah. Tetapi begitulah al-agran, saling menghargai satu sama lain, wa tadabbaj bainahuma, saling berguru, saling bertukar ijazah, bertukar sanad antara mereka satu sama lain. Enggak peduli ini usianya lebih muda atau lebih tua. Bahkan ayahanda beliau Al-Habib Salim bin Hafidh lebih tua dari kakek kami, tetapi minta ijazah kepada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Terus apa hubungannya? Hubungannya adalah yang di antara ulama yang menghubungkan sanad Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh dengan Kiai Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani adalah ijazah dan sanad keilmuan dari kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Yang mana kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan itu beliau bilang, saya berguru kepada Kiai Khalil, bukan cuma saya, ayah saya dan kakek saya berguru kepada Kiai Khalil Al-Bangkalani, berguru kepada beliau. Dan kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim senantiasa membanggakan dirinya kalau dia adalah muridnya Kiai Khalil Al-Bangkalani, dan menulis di dalam sanadnya, ijazahnya, marwiyat yang beliau dapat dari Kiai Khalil Al-Bangkalani, hingga beliau bilang yang berguru kepada Kiai Khalil bukan cuma saya saja, ayah saya dan kakek saya, baik secara langsung atau secara murasalah atau secara perantara. Beliau berjumpa secara langsung, begitu juga ayahnya dari kecil membawa beliau berjumpa dengan Kiai Khalil. Begitu juga kakeknya, yakni ayah dari ibundanya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Mustafa ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, yang berasal dari Ternate, kemudian tinggal di Surabaya dan wafat dimakamkan di Surabaya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Al-Jad Al-Habib Salim dalam perjalanan ke Hadramaut, beliau menulis sebuah risalah kecil. Dalam risalah tersebut isinya adalah ijazat untuk Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Karena permintaan beliau dituliskan ijazah, hingga melalui ijazah itu terhubung Al-Habib Muhammad bin Salim dengan Syekhana Khalil Al-Bangkalani. Lalu kemudian Hadzal Habib Muhammad bin Salim, beliau sebagaimana kebiasaan orang dulu kalau ketemu dengan ulama, enggak dianggap sebagai saingan, tetapi dianggap sebagai kesempatan untuk meluaskan wawasan, keilmuan, sanad, menguatkan koneksi mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan antara ulama dengan ulama, bahkan antara Nabi Musa seorang nabi dengan seorang wali yang bernama Khadir, seorang wali, seorang alim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa ketika ditanya fil Bukhari, Bani Israel mereka bertanya, ya Musa, hal ala wajhil ardi a'lam mink, apakah ada di muka bumi ini orang yang lebih alim dari engkau? Nabi Musa dia jawab yang dia tahu, setahu saya enggak, tidak ada. Maka Allah Ta'ala wahyukan, bala abdana Khadir, ada hambaku Khadir, dia lebih alim dari kamu. Maknanya kami berikan kepada dia ilmu yang kamu nggak punya. Maka dengar begitu Nabi Musa bukan merusak citranya Khadir, bukan iri, bukan hasud, bukan ngejelek-jelekin Khadir.
Justru dia mau cari, mau nimba ilmu, mau ngambil berkah, minta kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa dalam wazifah, dalam tugas balagh anillah, tugas menyampaikan risalah, tugas berdakwah, tugas mendidik Bani Israel. Kemudian beliau sa'alallah lugiyahu, meminta kepada Allah Ta'ala perjumpaan dengan Khadir, yakni minta izin kepada Allah Ta'ala, pengen jumpa dengan Khadir, artinya mau ngambil cuti dulu, mau jumpa dengan Sayyidina Khadir, sebab dia dalam tugas. Maka diizinkan oleh Allah Ta'ala. Begitu diizinkan, apa yang dia lakukan? Nggak nunggu besok lusa, langsung dia berangkat. Kemudian dia bilang, idgala Musa, kata Allah Ta'ala menceritakan, idgala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Saya nggak mau berhenti, saya akan terus melakukan perjalanan pencarian hingga sampai di tempat yang dijanjikan perjumpaan dengan wali dan ulama tersebut, yakni Sayyidina Khadir. Walaupun saya harus menempuh bertahun-tahun, hugub, menempuh bertahun-tahun, hingga akhirnya sampai perjumpaan dengan Sayyidina Khadir. Begitu jumpa dengan Khadir, lihat Khadir ini pertama kita mesti tahu dia siapa sih, apa statusnya dia. Ada ulama yang bilang Sayyidina Khadir adalah nabi, tapi banyak jumhur dari ulama yang mengatakan kalau Khadir adalah seorang wali, dan itu sama sekali nggak mengurangi derajatnya Sayyidina Khadir. Justru hebat, kok ada seorang wali yang mana nabi datang kepada dia pengen nuntut ilmu. Wali macam apa ini? Nabi lebih mulia, akan tetapi ada seorang nabi, bukan sembarang nabi, seorang rasul, bukan sembarang rasul, ulul azmi minar rasul, Nabi Musa datang kepada seorang wali mau nuntut ilmu. Ini spesial. Dan keberadaan Sayyidina Khadir di luar jangkauan keilmuan Nabi Musa. Jangankan ilmunya Khadir, keberadaannya di luar jangkauannya Musa, tidak terdeteksi oleh Nabi Musa, sehingga ketika ditanya, setahu saya nggak ada yang lebih alim dari saya. Ada hambaku yang bernama Khadir. Apa magamnya Khadir hingga dia menduduki magam yang tidak terdeteksi oleh hadratin nubuwah? Luar biasa. Nabi Musa ketika datang kepada Sayyidina Khadir nggak bilang saya nabi, saya rasul, saya punya umat Bani Israel, Fir'aun tenggelam gara-gara kurang ajar sama saya, kamu lagi ayo punya ilmu apa kasih tahu. Nggak begitu. Sayyidina Khadir datang, Sayyidina Musa datang kepada Khadir terus bilang, hal attabi'uka. Ini lafaz Allah Ta'ala yang menceritakan. Pembicaraan antara Sayyidina Musa dan Khadir ada banyak, tetapi yang dikutip oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang paling spesial, yang paling utama, kisah yang paling utama. Di antara kalimat yang paling utama yang patut dicontoh dan diteladani, ucapan Sayyidina Musa ketemu Sayyidina Khadir, bilang kepada beliau, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kepada kamu agar engkau dapat mengajarkan kepada aku ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepadamu. Nabi Musa bilang, saya mau ikut. Bahasa kita sekarang tuh mau khidmat, mau mendampingi engkau, mau ngikut. Kali ada ilmu yang bisa kamu berikan kepada saya. Enggak bilang ajarkan saya, enggak, tetapi bilang saya mau mendampingi engkau. Sebab ilmu didapat bukan cuma dari ceramahnya guru atau kajiannya guru, tetapi dari sikapnya guru, dari sikapnya guru. Sehingga di dalam 3 perkara kejadian yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, semua 3 kejadian tersebut sikap, bukan bedah kitab, sikap. Yang pertama, bagaimana hikmahnya Sayyidina Khadir, dia membolongi kapal. Yang kedua, dia mematikan atau membunuh seorang anak kecil. Yang ketiga, bagaimana dia memperbaiki
tembok yang hampir runtuh. Sikap. Diajarkan Sayyidina Musa untuk membaca sikap. Ada seorang murid bilang sama gurunya, "Ustadz, saya lama mendampingi engkau, belum ada kitab yang saya baca. Saya mau baca kitab, mau baca kitab, mau baca kitab." Maka si guru bilang, "Baca saya dulu. Kamu baca saya. Kitab ada banyak, tetapi saya nggak selamanya ada bersama kamu. Bacalah saya." Subhanallah. Sehingga para ulama kita terdahulu kalau milih guru, mereka tuh memilih selektif dalam pemilihan. Mereka bilang tuh, menasehati, "Man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh." Orang yang dengan melihat orang tersebut kamu nggak bisa memetik pelajaran, jangan harap kata-katanya bisa memberikan pelajaran bagi kamu. Belajar untuk membaca guru sebelum membaca kitab. Dan sedikit orang yang pandai membaca guru. Membaca kitab banyak, tetapi membaca guru sedikit orang yang pandai membaca guru. Dan beginilah Sayyidina Musa akhlaknya dan adabnya. Jadi kalau ada ulama, bukan dia iri, bukan dia hasut, tetapi dia respect, dia hormati, dia ambil ilmu. Itulah ciri para ulama, para masyayikh. Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan berguru kepada Kiai Khalil Al-Bangkalani, dan kebanggaan bagi beliau selalu beliau sebut. Begitu juga di antara guru beliau adalah Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan, saat berguru kepada Kiai Hasan, beliau mendapatkan ijazah dari Kiai Hasan, meminta dan dapat ijazah dari Kiai Hasan, meriwayatkan hadits al-musalsal, semuanya dia dapatkan. Kemudian di kali kedua, perjumpaan keduanya dengan Kiai Hasan, beliau minta ijazah lagi, tapi kali ini juga Kiai Hasan minta ijazah kepada beliau, bertukar ijazah. Dan tidak malu untuk saling bertukar keilmuan, walaupun dari orang yang pernah berguru kepada dia, walaupun dari orang yang pernah berguru kepada dia. Walidzalik hadzal Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, ayah beliau adalah Al-Habib Salim bin Hafiz. Habib Salim bin Hafiz ulama besar. Beliau ada menulis daripada sahabat guru-guru beliau yang pernah berguru kepada mereka. Di dalam sahabatnya menyebutkan para ulama-ulama yang sepuh, dia sebut. Tapi juga disebutkan ulama-ulama yang muda, lebih muda dari dia, bukan cuma semantaran, lebih muda, termasuk kakek kami Al-Jadd Al-Habib Salim bin Jindan. Terus juga beliau bilang, di antara guru saya, tahu siapa? Dia bilang termasuk putra saya Muhammad bin Salim. Dijadikan itu sebagai salah satu gurunya dia. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Sebab enggak ada yang tahu keistimewaan orang-orang yang istimewa, yang mengenali, yang menyadari keistimewaan mereka adalah orang yang punya keistimewaan di sisi Allah. Yang tahu memuliakan orang-orang mulia adalah orang mulia. Sehingga dia tahu respect, tahu menghargai, tahu bagaimana memuliakan. Nabi Muhammad SAW mendidik sahabat-sahabat beliau akan respek dan penghormatan. Beliau cerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan orang dulu, tapi juniornya para sahabat tabi'in, gak jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi menanamkan di dalam hati para sahabat kemuliaan Uwais Al-Qarni. Sehingga para sahabat Rasulullah mereka mencintai Uwais Al-Qarni padahal nggak pernah ketemu, dan junior mereka. Bahkan Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, "Ya Umar, ya Ali, idza lagitumah agri'ahu minnis salam." Hai Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua jumpa dengan Uwais, sampaikan salam saya kepada Uwais. Nabi ngirim salam, mengirim utusan, bukan sembarang utusan. Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu beliau. Nabi bilang, kalau kalian jumpa dengan Uwais, sampaikan salam saya kepada dia. Dan kalimat ini adalah arahan
Menurut Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, arahan dari Rasulullah untuk mereka mencari Uwais Al-Qarni. Kemudian Nabi bilang, fas'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais untuk memohonkan ampunan Allah, beristighfar bagi kalian, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Subhanallah. Nabi Muhammad tadi di depan situ, kenapa nggak minta istighfar kepada Rasulullah? Lebih manjur, lebih baik, lebih afdal. Bahkan Umar dan Ali lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Tapi mereka didikan Nabi Muhammad, mereka belajar ilmunya Nabi Muhammad yang ngajarin tata krama, respek, sopan santun, penghormatan. Kalau memang bagian dari umatnya Nabi Muhammad, maka dia tahu cara menghormati, tahu cara menghargai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Al-Quran, kita ulama umatnya Nabi Muhammad, kita nggak kekurangan ulama, kita nggak kekurangan aulia, kita nggak kekurangan solihin. Akan tetapi kita dididik untuk respek, hormat, cinta, mengagumi wali-wali dan ulama dari umat yang lain. Kita diajar untuk mencintai, respek, meneladani, hormat kepada ulama-ulama dan solihin dari kalangan Bani Israel. Seperti Maryam binti Imran, bukan nabi, bukan rasul, seorang wanita salihah waliyah. Kita diajar untuk mencontoh, meneladani, ngambil hikmah, ngambil pelajaran, respek kepada beliau. Bahkan juga ibundanya, istrinya Imran, keluarga Imran itu sendiri, ulama bilang dia bukan nabi, bukan rasul, tapi Quran 200 ayat lebih itu semuanya surat itu dinamakan surat Al-Imran, surat keluarganya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul. Allah Ta'ala berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Bukan Ibrahimnya, ala Ibrahim. Allah memilih untuk mengistimewakan Adam, ya istimewa. Nuh, istimewa. Terus setelah itu Ibrahim, bukan Ibrahim. Kalau Ibrahim udah jelas, ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Tahu gak keluarganya Ibrahim? Istrinya, anak-anaknya, cucunya. Al Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ibrahimnya itu udah jelas, tapi itu nggak perlu diajarin, itu udah ngerti dah. Tetapi setelah Adam, setelah Nuh, bukan Ibrahim yang disebut Al Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Sudah sampai di situ, terus sudah gitu, wa Al Imran, dan keluarganya Imran. Ibrahim oke, nabi, keluarganya kita cintai. Imran bukan nabi, bukan rasul, kata ulama. Tapi keluarganya dipilih untuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Dzurriyyah, satu sama lain. Subhanallah. Ya, Nuh keturunan Adam, Ibrahim keturunan Nuh, keluarga Ibrahim, ya keluarga Ibrahim. Imran dan keluarganya keturunan Ibrahim, keturunan Nuh, keturunan Adam. Subhanallah. Allah yang ngajarin kita respek, Allah memuliakan mereka. Kamu mau turut hormat kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kamu dapat kemuliaan. Kalau tidak, kamu akan dapat kehinaan. Ulama bilang, orang kerdil, orang kecil, orang hina, bisa merendahkan orang besar. Ada gak orang hina merendahkan orang besar? Ada, banyak. Orang hina, orang kecil yang hina akhlaknya, hina perangainya, bisa merendahkan orang besar. Tetapi sikap itu tidak membuat mereka menjadi besar, nggak bakalan membuat mereka jadi besar. Tetapi yang tahu memuliakan orang besar, sikap inilah yang membuat seseorang menjadi besar. Sehingga Quran mendidik kita menjadi orang besar dengan menghargai orang-orang besar. Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi umatnya Nabi Isa, dan mereka bukan nabi, bukan rasul. Sebab antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad gak ada nabi, gak ada rasul. Setelah Nabi Isa tidak ada satupun nabi, gak ada satupun rasul kecuali Nabi Muhammad.
Dan di antara keduanya adalah para aulia salihin ada, termasuk Ashabul Kahf, termasuk Habibun Najjar, dan juga 3 utusan yang di surat Yasin, itu utusannya Nabi Isa untuk berdakwah di satu negeri di Antakya. Subhanallah, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita untuk kita respect kepada mereka, dan mereka bukan nabi, bukan rasul. Nabinya satu, Nabi Isa. Ini umatnya, para wali-wali. Allah Ta'ala ketika menyebutkan kisah para wali-wali Ashabul Kahfi tersebut, Allah bilang, nahnu nagussu alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Kami menceritakan kepadamu kisah mereka, berita tentang mereka dengan hak. Kalau bahasa kita apa? Managib Ashabul Kahfi. Tapi kan mana tuh orang yang bilang oh khurafat, bid'ah, syirik, nggak ada dalam Islam. Allah Ta'ala bilang nahnu nagussu 'alaika naba'ahum bil haq. Kami ceritakan kepadamu berita tentang mereka dengan hak. Ya kalau bukan managib apa namanya? Itu managib Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala menceritakan managib Ashabul Kahf kepada kita sekalian, riwayat tentang mereka, momen tentang mereka, mauqif yang mereka dapati, sampai wafatnya mereka diceritakan oleh Allah Ta'ala, sampai kuburannya mereka mau diapain, musyawarah masyarakat, apa yang mau kita lakukan terhadap kuburan Ashabul Kahfi diceritakan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan tentang tidurnya berapa lama, kemudian juga disebutkan tentang jumlah mereka berapa orang, perselisihan orang-orang tentang jumlah mereka dibahas oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana riayahnya Allah selama 300 tahun atau 309 tahun, sampai detail disebut tahunnya. Allah Ta'ala bilang nagussu 'alaika naba'ahum bil haq, disebutkan mereka 300 tahun di dalam gua dan 309 tahun. 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 tahun menurut hitungan Hijriyah. Akurat Allah Ta'ala sampaikan berita dengan akurat. Ini juga pelajaran. Kita kalau mau menyampaikan berita tentang keilmuan, tentang para wali-wali, tentang para sholihin, sampaikan dengan akurat sehingga tidak menimbulkan fitnah. Dan juga selektif memilih, jangan kita letakkan berlian di leher makhluk-makhluk yang nggak menghargai. Mesti hati-hati, selektif dalam, apalagi di zaman sekarang ini, apa aja mau digoreng, mau dijadikan bahan. Wanas yatarabbas, mencari kekurangan. Memang wataknya seperti itu. Sebagian orang itu wataknya watak lalat. Dia dari satu ucapan banyak yang indah dicari di mana korengnya, dia mau hinggap di koreng. Memang begitu wataknya. Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa azka taslim jalan bersama kaum Hawariyin. Terus mereka ngelewati seonggok bangkai anjing yang udah membusuk. Itu semuanya komentar, bau, busuk, kotor, jelek, nggak enak. Nabi Isa juga komentar. Semua bilang betapa baunya, betapa busuknya, betapa joroknya, betapa kotornya, betapa. Komentar semuanya. Nabi Isa juga komentar. Nabi Isa bilang betapa putih giginya. Betapa putih giginya dari anjing tersebut. Hinggap kepada kebaikan. Pelajaran, bukan hinggap kepada keburukan. Sebab al-munafik dia mencari, yatatabba al-uyub, mencari-cari aib dan kesalahan. Tapi mukmin dia mencari uzur buat saudaranya. Apabila saudaranya salah, dia carikan uzur, alasan untuk memaafkan saudaranya. Alhasil, respek kepada ulama, kepada aulia, kepada salihin, ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diajarin respek kepada keluarganya Imran, apalagi keluarganya Musa, apalagi keluarganya Isa, apalagi keluarganya Ibrahim,
apalagi keluarganya Ismail, apalagi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diajar respect, menghormati, meneladani keluarganya Imran, seorang wali dari umat Bani Israel, apalagi keluarganya Syekhana Khalil Al-Bangkalani, seorang ulama dan wali dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi keluarganya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apalagi keluarganya para ulama, para masyayikh, keluarganya Wali Songo, keluarganya Salihin, keluarganya Imam Ghazali, keluarganya Imam Syafi'i, keluarganya Imam Syadzili wa ghairuhum. Mereka ulama dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, lebih mulia daripada nabi-nabi dan rasul manapun. Dan dijadikan oleh Allah Ta'ala, ulama bilang sahabat Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabat nabi-nabi yang lain. Begitu juga keluarga Nabi Muhammad lebih mulia daripada keluarga nabi-nabi yang lain. Termasuk istri-istrinya Nabi Muhammad lebih mulia daripada istri nabi-nabi yang lain. Termasuk ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad lebih mulia dari ulama kalangan umat nabi-nabi yang lain. Termasuk para wali-wali dari umatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada para wali-wali dari umat yang lain. Kalau umat yang lain kita disuruh hormat, cinta, respect, contoh, teladani, apalagi yang dari bagian umat kita sendiri, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi dalam mimpinya. Kenapa bicara mimpi? Ya boleh, kenapa? Siapa yang mau ngelarang mimpi? Siapa yang mau ngatur mimpi? Emang ada undang-undang tentang mimpi? Kalau ente mimpi mungkin nggak semua orang percaya, tapi ini yang mimpi adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi dalam mimpinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa nanya, "Ya Rasulullah, engkau bilang dalam ucapanmu bahwasanya ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ini kita nih nabi-nabi Bani Israel, mau tahu mana sih ulama yang kamu bilang bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Coba buktikan." Maka Nabi manggil, "Aina Abu Hamid Al-Ghazali?" Mana Imam Ghazali? Abu Hamid Al-Ghazali datang. Bilang, "Ini dia orangnya." Maka Nabi Musa nanya, "Masmuk ya Imam? Siapa namamu wahai Imam?" Maka dijawab oleh Imam Ghazali, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." Maka Nabi Musa bilang, "Saya nanya nama kamu. Kenapa kamu jawab nama ayahmu, nama kakekmu, nama buyutmu, kamu bawa nasabmu, keturunanmu? Saya nggak nanya itu, saya cuma nanya nama kamu aja." Maka Nabi Musa, Sayyidina Ghazali menoleh ke arah Rasulullah, "Ata'addab au ujibul kalim?" yakni saya nerimo atau saya jawab pertanyaannya kalim. Lang ajibhu, jawab. Maka Ghazali bilang, "Wa anta ya kalim Allah ya Sayyidina Musa, kamu pun juga dulu pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa gerangan di tangan kananmu itu wahai Musa?" Apa kamu jawab? "Hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini tongkatku, aku pakai buat ngangon kambing, bertumpu, buat ini, buat itu. Siapa yang nanya? Allah cuma nanya, tangan kananmu apa? Tongkat. Jawab aja tongkat. Kenapa jawabannya panjang? Nabi Musa kalah debat dengan Sayyidina Ghazali. Bilang, "Naam sawa. Ini ucapan kamu benar ya Rasulullah, bahwa ulama umatmu bagaikan anbiya dari Bani Israel." Terus Nabi Muhammad nanya, "Ya Musa ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha?" Adakah di kalangan umatmu adakah seorang ulama sekaliber sehebat Ghazali ini? Yang kamu udah lihat, dia udah ketemu. Ada gak di kalangan umatmu ulama sehebat Ghazali? Dia bilang, "La, di kalangan umat kami nggak ada ulama sehebat Ghazali." Alhamdulillah, itu baru Ghazali. Belum lagi Imam Syafi'i, belum lagi Imam Malik bin Anas, belum lagi Imam Ahmad bin Hanbal, belum lagi Sayyidina Nu'man, Abu Hanifah, belum ketemu dengan Imam Al-Hasanul Basri, belum lagi ditunjukin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, belum ditunjukin lagi
tentang para ulama-ulama, Al-Imam Al-Bukhari, belum lagi para masyayikh, belum ditunjukkan tentang Syekh Khalil Al-Bangkalani, Auliaut Tis'ah, Maulana Ahmad rahmatullah, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ja'far Shadiq. Masya Allah, masih banyak lagi para ulama dan para wali-wali yang demikian banyak tersebut. Alhamdulillah, mereka adalah kebanggaan kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama, semua wali-wali, mau dia itu dimakamkan di Madura, ataupun di Jawa, ataupun di Sumatera, ataupun di Sulawesi, ataupun dimanapun, ataupun di Hadramaut, mereka adalah nahnu aula bihim. Kita adalah orang yang paling berhak dengan mereka sebelum orang lain. Kenapa? Sebab kita satu umat, umatnya Nabi Muhammad. Itu bahasanya, itu aset kita, itu kebanggaan kita. Lebih berhak kita muliakan mereka lebih daripada wali-wali dari umat yang lain. Kalau kita diajarin respek, cinta kepada wali-wali umat yang lain, apalagi wali-wali dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata itu tentang cinta. Dalam Sahih Bukhari, salat man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara kalau dimiliki seseorang dia bakal merasakan manisnya iman. Yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai lebih daripada selain keduanya. Yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaknya cinta kepada seseorang, dia enggak cinta kepada orang tersebut melainkan murni karena Allah, bukan karena kursi, tahta, harta, dunia. Enggak, murni karena Allah Ta'ala. Yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. An yakrah ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyughdhafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk kembali kepada dimasukkan ke dalam api neraka. Semuanya perkara cinta, perkara benci, masalah hati. Nah, kita sekarang Syekhuna Al-Habib Abi Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi, itu beliau bilang orang barang siapa yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mencintai orang yang nggak pantas. Nah, mencintai orang yang nggak pantas. Barang siapa yang nggak mau cinta kepada yang pantas, dihukum mencintai orang yang nggak pantas dicintai. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya cintai orang yang pantas dicintai. Alhamdulillah, kebanggaan bagi kita menjadi pecinta aulia, menjadi pecinta solihin. Menjadi pecinta para ulama itu adalah kebanggaan. Oh, itu pembodohan, membuat kamu terbelakang seperti zaman jahiliyah. Kata siapa? Yang jerit-jerit pembodohan, tanya idola dia siapa? Idola dia yang pakai tatoan, yang joget-joget, yang berzina siang malam, yang mabuk-mabukan, itu yang diidolakan. Terus dia bilang mencintai aulia solihin pembodohan. Kebodohan adalah mencintai pemabuk. Kebodohan mencintai orang yang nggak pernah sujud. Pembodohan adalah mencintai orang yang seumur hidup yang nggak pernah sholat 1 rakaat pun juga. Itu pembodohan. Mengidolakan, menganggap kemajuan, modernisasi, kemodernan. Wah, negara yang punya nuklir, senjata pemusnah massal, itu baru keren. Itu negara maju. Sama negara masih maulid, masih sholawatan, cinta aulia, managiban, solihin, itu negara terbelakang. Ya, kan ada omongan begitu. Negara maju tuh udah bikin nuklir. Apa sih nuklir? Senjata pemusnah massal. Nggak cukup membunuh 1 orang, bikin senjata buat bunuh 1 orang, bikin senjata yang bisa memusnahkan massal. Terus dia bilang ini modern. Watak pembantai, watak preman yang haus darah, buas, merampas haknya orang lain. Terus dia bilang ini modern, kemajuan. Nggak cukup membunuh 1 orang, 2 orang, pemusnah massal. Bunuh 1000 orang kurang, yang dibilang modern. Nah itu lihat tuh, yang ada di Gaza. Pembantaian yang terjadi di sana, di mana masyarakat dunia tergoda untuk belajar kemanusiaan dari negara-negara yang semacam begitu. Kemanusiaan apa yang mereka punya?
Kemodernan apa yang mereka punya? Peradaban apa yang mereka punya? Peradaban apa yang mereka punya? Terus kita mengidolakan orang-orang macam begitu. Mereka tidak beradab, biadab, jauh dari peradaban. Waliyad billah min dzalik. Mereka negara bebas. Bebas apa? Orang tidak bebas untuk sholat, orang nggak bebas untuk bernafas, orang nggak bebas untuk menikmati hasil bumi mereka sendiri. Kebebasan apa yang mereka punya? Bebas berpendapat. Bebas berpendapat untuk mencabik-cabik agama Islam, untuk menistakan agama Islam, tetapi nggak boleh satupun berpendapat tentang undang-undang mereka. Kebebasan apa? Nggak boleh berpendapat tentang, oh kamu di sini jangan bicara tentang LGBT. Oh, kamu nggak mau dukung dia, berarti saya pecat, saya didiskriminasi. Nggak ada kebebasan, palsu semuanya. Kemajuan apa yang didapat dari merampok, taruh tarif setinggi-tingginya, merampok sana, merampok sini, menindas? Kebebasan apa? Kebebasan agama Islam, kebebasan ajaran para ulama, para sholihin yang mengajarkan kepada umat kebebasan yang hakiki, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan persatuan. Ini ajarannya mereka. Nggak ada pemaksaan, la ikraha fid din, dari 15 abad yang lalu. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Yang mengajarkan respek kepada semua orang. Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu datang ke Baitul Maqdis, saat tiba di sana masuk waktu sholat, beliau mau sholat, saat ingin sholat gelar sejadah di tanah lapang sebelah gereja. Waktu mau sholat, tahu-tahu pemilik gereja itu, pendetanya keluar dari gereja, bilang, ya Amirul Mukminin, sholat di dalam aja, jangan di luar sini, sholat di dalam, saya siapin tempat. Tadinya Sayyidina Umar mau sholat di dalam. Kita kan madhab Syafi'i, tahu kan hukum sholat di gereja apa, ya, jadi nggak usah nggak usah digoreng macam-macam. Ada hukumnya, buka kitab, bukan tebak-tebakan di internet. Ngebahas hukum tebak-tebakan di internet, hukumnya apa, tanya sama netizen. Buka kitab apa dalam madhab Syafi'i. Sholat di gereja hukumnya apa? Makruh, bukan haram. Ada hukumnya, Sholat di gereja, sholat di jalanan, sholat di mazbalah, ada hukum di situ. Buka kitab, bukan hukum bicara tebak-tebakan. Ala kulli hal, Sayyidina Umar bin Al-Khattab diminta sholat di gereja. Beliau tadinya pikir ya mau sholat, cuma nggak jadi deh, saya sholat di sini aja. Loh kenapa Amirul Mukminin, kenapa nggak jadi? Beliau bilang, saya takut kalau saya sholat di gereja kamu, saya takut ini gereja kan istimewa buat kamu. Kebetulan itu gerejanya itu adalah Kanisa Al-Qiyamah. Kalau sekarang tuh gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus. Masya Allah, udah ribuan tahun itu tempat sucinya mereka. Saya takut kalau saya sholat di dalam, saya takut satu saat gereja kamu diklaim milik umat Islam. Diklaim, oh itu milik umat Islam, sebab Umar pernah sholat di situ, berarti itu milik umat Islam. Kamu minggir, kita mau rebut, kita mau ambil. Sayyidina Umar bilang, saya nggak mau, ini haknya kamu, saya bantu menjaga, melestarikan. Saya bantu menjaga, melestarikan, itu haknya kamu. Saya takut kalau saya sholat nanti dirampas, direbut oleh generasi ke belakang yang tidak mengerti. Wah, berfikirnya sampai sepanjang itu, sejauh itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada Islam mengajarkan sampai sedemikian rupa, ada aturan, tapi bukan tebak-tebakan, dengan sanad, dengan pemahaman, dengan keilmuan. Hadal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau la yakhafillah laumata laim, di jalan Allah nggak peduli cemoohan orang, dibuli nggak peduli dengan bulian, dimaki nggak peduli dengan makian, dicaci, dimusuhin, diganggu, diteror, bukan dengan cuma dengan ucapan, tapi dengan fisik. Hingga itu di masa-masa beliau itu, saat berlalu momen di mana negeri Hadramaut, negeri ulama, dikuasai oleh faham sosialis komunis yang melakukan penindasan dan kezaliman kepada umat, kepada rakyat, terutama kepada muslimin dan juga kepada para ulama. Banyak ulama yang diculik, yang dibunuh, yang dipenjarakan, yang dibantai, yang disiksa.
Termasuk diantaranya Hadal Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau diculik pada tanggal 29 Dzulhijjah pada hari Jumat, datang ke masjid mau sholat Jumat, i'tikaf di masjid, kemudian udah datang waktunya jamnya untuk wajib lapor. Wajib lapor itu tahanan kota, nggak boleh keluar dari kota, pokoknya di jam ini harus lapor. Dia nggak kabur dari kota itu. Itu dalam sehari itu 2 kali, pagi hari dan malam hari. Ada wajib lapor, penindasan. Nah, itu yang dia lakukan. Udah pagi, ya udah lapor dulu. Habis i'tikaf ngaji di masjid bersama putranya Habib Umar, lapor. Saat lapor udah nggak balik lagi, hilang, nggak keluar dari ruangan itu. Sampai sekarang nggak ketahuan keadaan beliau. Rahimahullah rahmatul abrar, askanahu fasihal jinan. Dan inilah di sini kita patut bersyukur akan negeri kita. Negeri yang aman, yang damai, yang rukun, sakinah, mawaddah, kasih sayang antara kita bersatu kompak. Kumpul dari teman-teman Nahdlatul Ulama, kumpul dari teman-teman Majlis Al-Wafa bi Ahdillah, kumpul dari para ulama masyayikh Madura. Kemudian juga dinaungi dengan pemerintahan, Bapak Bupatinya dan tim beliau, dari TNI, dari kepolisian, Forkompinda, semuanya, masyarakat, semuanya kompak. Alhamdulillah, ini persatuan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngumpul di sini sekarang ini udah mau jam 11 malam kurang 11 menit. Berarti udah waktunya tutup. Tapi kita hidup aman, damai. Enggak ada pelor yang nyasar. Enggak ada peluru kendali. Enggak ada bom yang meledak. Enggak ada bom yang meledak. Kita duduk sini ngumpul aman. Aman. Kapan terakhir ada bom meledak di Madura? Enggak ada orang yang ingat. Mudah-mudahan terus aman, damai. Aman tersebut, damai tersebut enggak didapat dengan mudah. Perjuangannya Syekhana Khalil, perjuangannya para ulama, perjuangannya para masyayikh, perjuangannya setiap orang soleh, dari tokoh pemerintahan, dari pimpinan-pimpinan negeri, dari kepolisian, dari TNI. Oh, Masya Allah, orang soleh ada di mana-mana. Kita nggak bisa menghakimi orang. Bukan orang soleh, saya doang yang soleh. Ada bukan ilmu, ada iblis. Iblis bilang yang soleh cuma saya doang. Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Pakai riset lagi. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ada riset dia. Dia bikin riset, dia bikin tesis untuk mendukung takaburnya dia, kesombongan dia. Ana khair minhu. Tapi kalau ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya para nabi-nabi, ilmunya mereka, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilmu yang ngajarin tawadhu. Sayyidina Yunus nada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi khalaqtani ana 'abduka ana la ahdik wa ahdik mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Aku berikrar dengan dosaku, kata Rasulullah. Faghfirli innahu la yaghfiru dzunub illa ant. Tiap tasyahud akhir sebelum salam Rasulullah bilang, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabira. Ya Allah, saya menzalimi diri saya kezaliman yang besar. Dalam riwayat zulman katsira, kezaliman yang banyak. Faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ada ilmunya Nabi Muhammad. Amma ilmu tapi ngajarin takabur, ilmu apa? Kiai Khalil mana ada di beliau pernah bilang saya lebih mulia dari fulan, enggak ada. Ada Imam Syafi'i bilang saya lebih mulia dari fulan, dia bilang mazhab saya mazhab yang paling mulia. Mau masuk surga ikut mazhab saya, enggak ada. Para ulama, para masyayikh turuk, enggak ada yang mengklaim demikian. Semuanya itu tahu bagaimana menghargai orang lain, respek kepada orang lain, memuliakan orang lain, berakhlak kepada orang lain. Ini ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya aulia, ajarannya para sholihin, ngajarin kita buat akur. Jangan mau kita diadu domba. Dakwahnya Nabi Muhammad, dakwah tammah, dakwah yang sempurna. Dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau bilang la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru kunu ibadallahi ikhwana, al muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh, kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh bihasabi imri'in nasyar ay yahqira akhahul muslim. Kata dakwahnya Nabi Muhammad, jangan benci, jangan saling iri, jangan saling berpaling melengos satu sama lain, jadilah hamba Allah yang saling mengasihi, yang saling mencintai. Man la yarham la yurham, yang enggak punya kasih sayang enggak disayang. Dalam hadis al-musalsal awaliyah, setiap ulama ilmu pertama yang dia ajarkan kepada muridnya, tahu ilmu pertama yang diajarkan? Hadis musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bir rahmah. Pertama yang diajarkan guru saya hadisnya Rasulullah, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman, sayangi siapapun yang ada di muka bumi, Allah akan sayang kepada kalian. Makhluk-makhluk yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Setiap ulama pertama dia ngajar kepada muridnya ilmu ini, hadis ini yang disampaikan kepada murid-muridnya. Maka disebut al-hadits al-musalsal bil awaliyah atau al-musalsal bir rahmah. Begitu. Ngajarin kasih sayang. Tapi kalau misinya iblis, misinya syaitan apa? Innama yuridu syaitan ayyugi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian. Kita tiap saat, mau itu di medsos, ataupun dimanapun juga, jangan sampai di masjid, jangan sampai di majelis, berisi ajakan-ajakan, ngajak orang saling bermusuhan, ngajak orang saling membenci, ngajak orang saling berpecah belah. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Ngajak orang saling berpecah belah. Hatta tukang maksiat, Nabi SAW bilang, unsur akhaka zaliman aw mazluma, bela saudaramu apapun statusnya, tolong dia, bantu dia, bela dia, baik dia sebagai orang yang dizalimi ataupun orang yang menzalimi. Sahabat bilang kalau dia dizalimi kita bela, kalau dia yang zalim belanya bagaimana? Cegah dia dari kezaliman. Cegah dia dari kezaliman bukan dengan mencaci, bukan dengan memaki. Ada satu orang mencaci peminum keras, peminum minuman keras. Dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, ditangkap, dihukum sekali, 2 kali, 3 kali. Udah gitu satu sahabat nggak kuat, melaknat tuh orang. Dia melaknat orang, mencaci orang tersebut. Maka Nabi bilang kepada yang memaki ini, ditegur oleh Rasulullah, la takun aunan lisyaitan ala akhik. Jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu lebih jauh dari Allah Ta'ala. Kamu kira dengan mencaci dia kamu bela Islam, bela agama, bela Nabi, bela umat? Lah, kamu bela syaitan dengan membuat nih orang makin jauh dari Allah Ta'ala. Yaqul ulama hadha, sebagian ulama bilang, man la yarham rajula su' fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau enggak punya kasih sayang kepada penjahat, lebih jahat daripada penjahat tersebut. Ketika disebut oleh Allah Ta'ala tentang orang-orang yang tidak baik, terus Allah Ta'ala ngajarin kita rahmat, kasih sayang, memaafkan, membimbing, mengayomi. Terus Allah Ta'ala bilang, kadzalika kuntum min qabl. Dulu juga kalian begitu, tapi Allah Ta'ala kasih rahmat kepada kalian. Begitu. Nah, kita ingat, sadar diri. Kalau bukan hidayat dari Allah kita nggak begini. Kalau bukan hidayat dari Allah kita nggak ngumpul majelis, mungkin ngumpul konser, mungkin ngumpul dangdutan. Tapi hidayat dari Allah kita ngumpul begini dalam nikmat. Jaga ini nikmat, jaga adab kita. Itu disebutkan di dalam hadis, la tudhhir syamatat li akhik fayarhamahullah wa yabtalik. Jangan kamu mencemooh saudaramu yang muslim atas kelakuan yang dia buat. Kamu hina, kamu cemooh, akhirnya Allah merahmati orang tersebut, kesian sama tuh orang diselamatin oleh Allah, dan musibah dia ditimpakan kepada kamu. Mau itu musibah kemaksiatan atau bahkan kekufuran, hati-hati, tadab, jaga mulut kita, jangan mencemooh orang lain. Ini lihat di TV, mestinya mulut mendoakan, Allah yahdihim, moga Allah memberi hidayat, malah mencaci, malah melaknat, mengutuk, makin teruk lagi, makin parah lagi. Jaga mulut kita, jangan apapun juga tuh mau dikomentari. Kunu ibadallah ikhwana, jadi saudara Allah yang saling sayang menyayang satu sama lain. Tadi kita ngomong sama Pak Bupati, ya, sama Bapak dari Kepolisian dan TNI, Pak Kapolres juga kita bicara, ngobrol. Alhamdulillah ini ada sebuah perda
yang mengajarkan setiap perkumpulan, setiap majelis diawali dengan basmalah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, apalagi bil khusus di Bangkalan, di Madura. Ini adalah adat sekaligus ibadat. Ini budaya kita dari dulu dan ternyata memang itu ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau di Timur Tengah bisa orang bikin perda kayak begini, bisa bikin aturan kayak begini. Maaf. Alhamdulillah di negara kita mau bikin bebas, silahkan. Bikinlah perda aturan yang baik semacam ini. Insya Allah dicontoh oleh wilayah-wilayah yang lain, dicontoh oleh bupati-bupati yang lain, oleh wali kota yang lain, oleh gubernur yang lain, oleh pejabat yang lain di Indonesia ataupun di luar negeri. Nikmat dari Allah Ta'ala. Orang waktu itu aja kita bikin acara di Indonesia ini, 1 Muharram hari libur. Orang terkejut, 1 Muharram hari libur nasional? Iya, bilang di negara kita, negara Timur Tengah, 1 Muharram bukan hari libur. Kesian. Bahkan mereka lebih terkejut lagi, 12 Rabiul Awal hari libur nasional. Hari libur nasional. Baru tahu mereka di negara kita ratusan tahun nggak ada tuh 12 Rabiul Awal hari libur nasional. Baru belakangan aja di Saudi bikin. Bukan itu aja, 27 Rajab hari libur nasional. Masya Allah, lebih bingung lagi mereka. Alhamdulillah, ini negeri ada kekurangan, nggak ada yang sempurna, ada kekurangan, nggak ada yang sempurna. Tapi juga kitanya juga nggak sempurna. Kita nuntut kesempurnaan dari orang lain, sedangkan kitanya juga nggak sempurna. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita nggak sempurna, terus kita menuntut orang lain harus sempurna, ya nggak bisa. Tapi nikmat yang kita punya gede banget, banyak banget. Patut, wajib kita syukuri ini nikmat. Harus kita syukuri ini nikmat. Yang didapat ini nggak mudah. Kalau kita lihat negara-negara lain baru kita tahu kadarnya Indonesia tuh, alhamdulillah, nikmat yang ada pada diri kita sangat-sangat luar biasa. Syukurin, nggak ada nikmat yang kurang. Nggak ada nikmat yang kurang. Kalau kita bilang kurang, akal kita kurang, adab kita kurang. Yang kurang syukur. Kalau mau nikmat lebihkan syukurnya kita. Wa in tarda bil magsum ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Itu kunci kebahagiaan, ridha dengan apa yang dibagi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun radhi bima qaddara al maula wa dabbar wa la taskhat ghadallah rabbil arshil akbar. Kun sabir wa syakir takun faiz wa dhafir wa min ahli sarair rijalillah min kulli dhi qalbin munawwar musaffa min jami'id danas thayyib mutahhar. Negeri udah akur, udah damai, jangan dibikin rusuh. Jangan mau kita terpengaruh oleh provokasi yang ngajak kita berantem, ribut. Cintai semua orang, cintai semua ulama, cintai semua aulia, cintai semua salihin, cintai semua muslim. Haram kita membenci muslim yang biasa, mencaci muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kerukunan kita. Majelis yang benar membuahkan sakinah, damai, akur, rukun, membuahkan rahmat, kasih sayang. Itu majelis yang benar. Kalau pulang dari majelis bawaannya mau gamparin orang, mau mukulin orang, mau makan orang. Majelis atau tinju? Ini panggung majelis atau panggung tinju? La haula wala quwwata illa billahil azim. Tahabu, saling cinta, saling mengasihi. Alhamdulillah. Kalau ada yang kurang ya saling memaafkan. Dia punya kurang, kita juga punya kurang. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Insya Allah dijadikan negeri ini senantiasa damai, senantiasa akur, senantiasa berkah. Allah Ta'ala tanamkan kecintaan dalam hati kita. Terakhir, itu terkenal di seluruh penjuru dunia, di karangan ulama, para masyayikh, bahkan dari kecil kita kenal, masyarakat Madura adalah masyarakat yang paling cinta kepada para wali-wali. Masyarakat yang paling cinta kepada ulama, masyarakat yang paling cinta kepada para kiai, masyarakat yang paling cinta kepada sholihin.
bahkan ini menjadi rujukan ulama-ulama dunia. Mereka semuanya menjadikan nih masyarakat Madura sebagai contoh dan teladan di dalam kecintaan kepada kaum solihin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala ini berkat didikan para guru-guru kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan keberkahan ini terus mengalir, insya Allah. Dijadikan idolanya anak-anak kita orang-orang soleh, dijadikan idolanya kaum wanita kita para solihin, dijadikan idolanya anak-anak sekolahan kaum solihin, dijadikan idolanya kaum muslimin orang-orang solihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah guru-guru kita diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan pimpinan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan keberkahan, senantiasa bisa manfaat untuk masyarakat dan untuk negeri, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah nikmat dan istiqamah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina min 'indik, afidh 'alaina min fadlik, usluk bina masalik ahbabik, ij'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak birahmatika ya arhamar rahimin. Aslih lana dinina wa dunyana wa qulubana wa qawalibana, ij'alna anfa'al muslimin lil muslimin, abrakal muslimin 'alal muslimin, usluk bina masalik al awliya was salihin, taqashi arwah man taqaddam min al aba wal ajdad wal syuyukh wal amjad birahmah wal maghfirah wa ala muqaddamatihim sadatina awliya tis'i ajma'in, wa syekhana Khalil bin Abdul Latif al-Bankalani, kafatil ulama wal masyayikh wa sahibu dhikra al-habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim walidih wa usulihim furu'ihim, matti'na bi syuyukhina bi habibana Umar wa bi qutb zaman. Allah yudkhilna insyaallah fi dairatil muhibbin wal mahbubin as-salihin, wa nas'alullah subhanahu wa yaqbalna ala ma fina wa la yahrimna khair ma indah li syarri ma indana fadlan wa ihsana judan wa imtinana, wa laqad ashartu lina atiman awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana, wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana, lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana, إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، اقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبانا يا رب، واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك
يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله بالقبول والإقبال وصلح الشان ظاهر باطن، أن نتقبل هذه الجمعية، أن الله يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن الله يقر عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقر عيننا عن سيدنا حبيب الله حبيب عمر بن محمد السالم بن حفيد الله حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.